Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran sore ini adalah fikih. Kita membahas kitab Umdatul Ahkam yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam judul kitabnya Tanbihul Afham. Kitab ini isinya hadis-hadis sahih saja dari Imam Bukhari dan Muslim, sehingga kita tidak perlu untuk membahas derajat hadisnya. Kita sudah sampai di bab Al-Mashu 'alal Khuffaini, mengusap khuf. Khuf itu sepatu yang sampai di atas mata kaki. Biasanya dipakai oleh orang ketika musim dingin untuk melindungi dari dingin. Al-Mashu 'alal Khuffaini, mengusap khuf, sabitun itu tetap atau ada, sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisunnatil mutawatirati, dengan sunnah mutawatirah. Mutawatir itu hadis yang perawinya tidak mungkin ada dusta karena banyaknya. Hatta ada ba'dul hufad, sampai sebagian hufad. Hufad itu jamak dari hafiz, ulama-ulama penghafal hadis. Sebagian hufad menghitung ruwatahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghitung para perawi dari Nabi. Nah, fabalahu samanin, perawi hadis tentang mengusap khuf ini mencapai 80 orang sahabat yang mendengar tentang sunnahnya mengusap khuf. Minhum al-asratul mubasysyaruna bil jannah. Di antara 80 itu ada 10 mubasysyarun. Mubasysyarun ini sahabat yang diberi kabar oleh Allah, oleh Rasulullah, dijamin surga. Abu Bakar surga, Umar surga, Ali surga, Utsman surga, sampai mencapai 10 sahabat. Waqala Al-Hasan Al-Basri, telah berkata Hasan Al-Basri, beliau ini imam di masa tabi'in, muridnya para sahabat. Haddatsani bihi sab'una minas sahabati, telah menyampaikan kepadaku tentang mengusap khuf ini 70 sahabat. Nah, Hasan Al-Basri saja punya guru 70 sahabat yang semuanya menyampaikan tentang sunnahnya mengusap khuf. Walaisa baina sahabati fi ihtilaf, tidak ada di kalangan sahabat itu yang khilaf. Tidak ada khilaf, artinya para sahabat sepakat tentang sunnahnya mengusap khuf. Wa huwa minar rukhasi, mengusap khuf ini termasuk rukhsah. Seperti orang boleh sholat dengan duduk. Nah, sholat dengan duduk itu rukhsah bagi orang yang tidak mampu untuk sholat berdiri, atau batal puasa bagi orang yang safar atau orang sakit. Itu namanya rukhos. Rukhos itu jamak dari rukhsatun.
Maka mengusap khuf ini termasuk ini rukhsah. Ada lati ala yusri hadhihi syariah. Keringanan mengusap khuf ini termasuk dari mudahnya syariat ini. Bahwa syariat Islam itu mudah. Nah. Wa nafyul haraj fiha, dan menunjukkan bahwa syariat Islam ini tidak ada kesulitannya. Haraj itu susah, sulit. Nah, walillahi alhamdu. Al-haditsul awwalu, hadis pertama. Anil Mughirata, dari Mughirah Ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, Al-Mughirah, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam satu safar, perjalanan ya. Tapi biasanya kalau hadis atau ayat safar itu seringnya dalam perang. Fa'ahwa itu, maka aku julurkan tanganku li'anzi'a khufaihi, untuk melepas dua khuf Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau Mughirah ini safar bersama Nabi, sementara Nabi memakai khuf. Faqala, maka Nabi mengatakan, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Biarkan, kata Rasul, biarkan khufnya itu, karena aku memasukkan kedua kakiku pada dua khuf itu kondisi suci. Famasaha alaihima, maka Rasul mengusap khufnya. Nah. Seperti di sini diterangkan di syarahnya. Fi safarin, dalam satu perjalanan, huwa safaruhu fi ghazwati Tabuk, yaitu di perang Tabuk. Perang Tabuk itu fi Rajabin, di bulan Rajab, sanatatis'in minal hijrah, tahun ke-9. Berarti ini setelah Fathu Mekah ya. Fathu Mekah itu tahun ke-8. Asyarhul ijmali, syarah secara global. Yahditsul al-Mughiratu ibnu Syu'bah. Al-Mughirah di sini menerangkan annahu kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau pernah membantu Rasul fi safarin, dalam satu safar, min asfarihi, dari safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa safaruhu fi ghazwati Tabuk, yaitu perjalanan beliau dalam perang Tabuk. Wa kana yahdimun Nabi alaihi salatu wassalam, dan Mughirah ini sebagai pembantu Nabi fi toharihi, di dalam bersucinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, membawa airnya. Mungkin kalau kita di sini itu kayak membawa ceret, kayak isi air. Mughirah itu bagian bawa ceretnya itu. Wa ma'ahu idawatama'in. Mughirah itu membawa tempat air. Yusabu minha, untuk dituangkan, ya, dituangkan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada Nabi, liyatawaddo'a minha, ketika berwudu. Nah, mulai dari berkumur,
membasuh wajah, itu dituang di tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ke tangannya. Falamma intaha ila rijlaihi, setelah sampai ke bagian kaki, kedua kaki, ahwal Mughiratu biyadihi, maka Mughirah menjulurkan tangannya lian zi'al khuffain, untuk melepas khufnya Rasul sallallahu alaihi wasallam min qadamain Nabi, dari telapak dari kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta yang sila qadamahi, maunya Mughirah untuk dibasuh. Lakinna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu bitarkihima. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Mughirah untuk membiarkannya. Tidak usah dilepas. Mu'allilan bidzalika, mu'allilan dzalika, dan Rasul menjelaskan sebabnya kenapa Rasul melarang untuk melepas. Bi'annahu adkhala qadamai, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memasukkan kedua kakinya fi khuffaihi, pada khufnya, wahuma tahiratan, dalam keadaan keduanya suci. Tsumma masaha alaihima, kemudian mengusap keduanya. Mana Hafsah tadi? Hafsah tadi mana? Hafsah mana Hafsah? Fawaidul hadis, tentang faedah hadis ini. Pertama, jawazul masih alal hufain. Hadis ini menerangkan bolehnya mengusap khuf fil wudu, ketika berwudu, badalan min ghuslir rijlaini, sebagai pengganti dari membasuh kedua kaki. Sini aja Hafsah. Mama minta tisu gitu. Nah, saya bilang. Hadis ini menerangkan bolehnya mengusap dua khuf ketika berwudu. Badalan min ghuslir rijlaini, sebagai pengganti dari membasuh. Jadi kedua kakinya tidak perlu dibasuh. Wa yuqasu alaihima, dan bisa dikiaskan kepada dua khuf ini. Kalau khuf ini sepatu yang panjang sampai di atas mata kaki. Tapi bisa dikias ke khuf ini, kullu ma yasturur rijlaini, semua yang menutup kedua kaki, yang dipakai di kedua kaki. Tapi yang kayak khuf gitu artinya sampai di atas mata kaki. Minal jawarib, kalau di sini diantaranya jawarib. Jawarib ini jamak dari jawrobah.
Jawrabah itu kaos kaki. Jadi yang kalau di kita yang bisa dikias ke khuf ini ya kaos kaki itu. Adapun sendal itu tidak bisa ya. Kenapa? Karena sendal itu tidak sampai di atas mata kaki. Nah kalau di musim dingin, dingin sekali misalnya, dia pakai khuf atau pakai kaos kaki. Ketika berwudu boleh untuk mengusap kaos kakinya tanpa membasuh kakinya. Itu rukhsah tadi. Yang kedua, annal mas'a alaihima liman kana labisan lahuma afdal min khal'ihima wa ghasala rijla. Bahwa mengusap dua huf itu atau kaos kaki bagi orang yang memakai ya, bagi orang yang memakai kaos kaki itu afdalnya dibasuh. Afdalnya dilepas diusap. Jadi misalnya mau wudu, dia sedang pakai kaos kaki atau khuf, afdalnya dia diusap. Nah, maka afdalnya itu tergantung kondisi. Wahada min kamaliddin, dan ini menunjukkan sempurnanya agama al-Islam. Bataya suri tasri'atihi, dan ringannya atau mudahnya syariat Islam. Kalau tadi mau ketika berwudu kondisi tidak pakai khuf atau tidak pakai kaos kaki, maka afdalnya diapakan kakinya? Dibasuh. Sehingga di sini afdalnya itu dibasuh apa diusap? Yang afdal, yang lebih utama, kedua kaki itu ketika wudu itu diusap apa dibasuh? Dibasuh. Enggak. Dilihat kondisinya. Kalau dia sedang pakai kaos kaki atau pakai huf, afdalnya diusap. Tapi kalau afdalnya, kalau dia sedang tidak pakai kaos kaki, afdalnya dibasuh. Gitu caranya. Karena kalau mau dibilang yang afdal ya dibasuh. Berarti kalau sedang pakai kaos kaki, orang itu kan milih yang afdal. Berarti dia akan melepas. Nah, tapi ini enggak harus dilepas. Afdalnya malah diusap. Karena nanti banyak orang itu terus dilepas saja, enggak srek ya. Terus karena sudah biasa membasuh, mau ngusap itu kayaknya kurang srek. Nah, takut enggak sah dan seterusnya. Diusap itu di bawahnya apa di atas, Pak Uri? Kenapa? Kan yang kotor di bawah. Kenapa kok di atas yang diusap? Jadi benar kata Pak Uri, yang diusap itu di atasnya. Padahal yang kotor bawah. Kok di atas kenapa? Nah, memang dalilnya seperti itu. Sehingga kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hadis-hadis tentang khuf ini menunjukkan bahwa agama itu bukan dari akal manusia. Nah, kalau secara akal yang diusap itu ya di bawah, karena bawah yang kotor. Sama dengan orang ngentut, yang kasus kan di belakang, tapi yang diusap wajahnya. Itu menunjukkan bahwa apa?
agama, ibadah, amal soleh, amal yang diterima oleh Allah, itu kalau mencocoki dalil, bukan mencocoki perasaannya. Kayak tadi itu, mana yang afdal, diusap apa dibasuh? Oh dibasuh. Itu mungkin perasaan saja ya. Padahal yang benar tidak seperti itu. Nah, yang ketiga, annahu la yamsahu alaihima illa idza labisahuma ala taharatin. Bahwa tidak boleh orang itu mengusap kedua khuf, kaos kaki atau khuf, kecuali ketika memasukkan kakinya dalam kondisi suci, toharo. Ini syarat orang itu boleh mengusap khufnya ketika memakainya dalam kondisi toharo. Dan nah, yang ketiga, yang keempat, husnu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menerangkan bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'limihi dan pengajaran beliau. Haitsu mana al-Mughirata min khal'ihima. Ketika Rasul melarang atau mencegah Mughirah untuk melepas kedua khufnya. Wa bayyana lahu dan Rasul menerangkan pada Mughirah as-sabab, menerangkan sebabnya kenapa dilarang. Annahu adkhalhuma tahirataini, bahwa Rasul memasukkan kedua kakinya kondisi suci. Litatma'inna nafsahu wa ya'rifal hukma, supaya Mughirah tahu hukumnya dan tenang hatinya. Nah. Yang kelima, fadilatul Mughirati bi khidmatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menerangkan keutamaan Mughirah yang telah membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, jawazul isti'anah, bolehnya minta tolong bi ghairihi pada yang lain. Fit taharati, ketika taharah, misalnya mau wudu di tempat yang adanya ceret, ya. Maka yang lain nuangkan, atau cibuk yang lain menuangkan, membantu yang berwudu. Itu boleh. Dalilnya ya hadis Mughirah ini. Kaihdaril ma' seperti membawakan air. Wasabi atau mengambilkan air. Wasabi dan menuangkan air alal mutatahhiri terhadap orang yang sedang berwudu. Nah, jadi bukan aib minta tolong pada yang lain. Tolong aku bantu mau wudu. Nah. Al-hadis tsani, hadis kedua, masalah hadis ini cuma dua. Bab ini, bab mengusap dua khuf. Yang kedua, an Hudzaifah ibnul Yaman, dari Hudzaifah ibnul Yaman, qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabala, maka Nabi kencing, wa tawaddo'a wa masaha ala hufai. Setelah kencing Rasul wudu dan mengusap dua khufnya. Jadi dua kakinya tidak dibasuh. Mukhtasaron, hadis ini sangat singkat sekali. Artinya disingkat oleh Hudzaifah.
Asyarhul Ikmali, penjelasan secara global. Yahbiru Hudzaifatu Ibnul Yaman. Hudzaifah mengabarkan radhiyallahu an annahu kana ma'an Nabi, bahwa beliau pernah suatu ketika bersama Nabi. Wadzalika fil Madinah, di Madinah. Faradan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi ayak dia hajatahu, hendak buang hajat. Kalau tadi disebutkan kencing ya. Rasulullah kencing. Fa'ata bisa tati kaumin, maka beliau mendatangi tembok ya. Tembok suatu kaum. Khalfaha itin, di belakang tembok. Fabala, maka Nabi kencing. Watawaddo'a, kemudian wudu. Dan ketika wudu itu, wa masaha ala hufaihi, Rasul mengusap khufnya. Wa kana wudu'uhu ba'dal istijmar. Rasul itu wudunya setelah istijmar. Istijmar artinya cawi pakai batu. Dan itu boleh. Namun ulama juga membahas mana yang afdol. Cawi itu pakai batu saja. Ada yang mengatakan pakai air itu bid'ah. Seperti Ibnu Hazm membid'ahkan cawi itu pakai air. Kenapa bid'ah? Karena kalau pakai air itu orang harus menyentuh barang najis. Ya. Menyentuh barang najis itu boleh apa enggak? Enggak boleh itu, haram. Nah, orang antum kan nyentuh terus, itu sering nyentuh ya. Maka itu masuk ke perkara yang dimaafkan karena suatu hajat. Apa hajatnya? Bersihkan, ya. Tapi kalau tidak ada hajat itu, tidak untuk bersihkan, nyentuh itu tidak boleh. Haram menyentuh barang najis. Memegangnya itu haram. Sehingga di antara ulama fikih ada yang mengatakan cawi pakai air itu bid'ah. Kalau nggak pakai air, pakai apa? Pakai batu atau yang selainnya yang menggantikan seperti kayu, seperti juga tisu, kain. Selama bisa membersihkan, itu boleh. Tapi kalau pakai barang yang tidak membersihkan seperti plastik atau kaca, maka tidak boleh. Dan yang lalu di bab pertama juga sudah dibahas. Manis tajmaro fal yutir. Barang siapa yang istijmar, hendaknya diganjilkan. Sebagian lain mengatakan yang afdol itu pakai air saja. Tadi yang pertama kan pakai batu saja. Yang disebut dengan istijmar. Yang lain mengatakan yang afdol pakai air saja. Dan yang lainnya, ulama fikih lain mengatakan yang paling afdol itu pakai batu dulu, kemudian air. Nah, yang benar yang mana? Kalau di hadis-hadis sahih ketika kita pelajari itu, seringnya Nabi itu nyendiri. Yang dimaksud menyendiri itu air saja. Nah, atau batu saja.
Tapi misalnya mau pakai batu dulu kemudian air, tidak masalah. Sehingga kalau Syekh Utsaimin sendiri mengatakan yang afdal air saja. Kenapa? Air itu mempunyai kelebihan dibanding batu. Satu, lebih cepat bersihnya. Kedua, lebih tuntas. Kalau pakai batu mungkin ada sisa dari bau. Ya. Awil istinja kama hiya adatuhu atau istinja. Jadi istilahnya itu beda. Kalau pakai batu itu namanya istijmar, kalau pakai air istinja. Nah, dan di sini kata beliau kama hiya adatuhu dan itu kebiasaan Rasul. Kebiasaan Rasul itu apa? Istinja. Berarti pakai air. Fawaidul hadis. Jawazul mashi alal khufain. Hadis ini menerangkan bolehnya mengusap di khuf fil wudu ketika berwudu badalan an ghuslir rijlaini. Sebagai pengganti dari membasuh kedua kaki. Wa huwa min kamaliddinil Islam wa yusri syari'atihi atau syara'ihi. Dan ini termasuk kesempurnaan Islam dan mudahnya syariat Islam. Yang kedua, annal masa alaihima, bahwa mengusap kedua khuf atau mata atau kaos kaki, jaizun fil hadar, boleh ketika mukim di rumah. Hadar itu hadir di rumah. Tidak apa? Kalau hadir tidak safar, ya. Cuma beda, kalau hadir itu waktunya 24 jam. Sehari semalam, dalam hadisnya disebut sehari semalam itu 24 jam. Tapi kalau mukim, kalau safar, waktu dibolehkannya mengusap, waktu masa bolehnya mengusap itu 3 hari, 3 malam. 3 hari 3 malam itu 24 jam kali 3. Sekarang yang masalah dari mana menghitungnya? Sekarang habis sholat subuh. Habis sholat subuh, kemudian jam 9 dia mulai kedinginan. Maka dia pakai khuf. Belum hadas. Jam 11 atau jam 10 dia ngentut. Berarti dia apa? Berhadas. Kemudian masuk duhur. Duhur masih dingin sekali. Sehingga waktu mau sholat duhur, dia berwudu dan mengusap. Kalau Kak Bekar, ngitungnya 24 jam, mulai dari subuh, atau dari makek tadi jam 9, atau dari hadas ngentutnya jam 10, atau dari sholat duhur. Tadi mengusapnya kan di sholat duhur. Dari subuh, kan dia bertoharoh ya. Toharoh untuk sholat subuh. Wudu untuk sholat subuh. Atau memakainya setelah sholat subuh jam 9 pakai khuf. Ngentutnya jam 10 itu hadas. Kemudian yang keempat dia ngusap sholat duhur. Dan dari mana dia ngitung 24 jam? Berapa huri? Dari mana ngitungnya? Mas Suyono, dari sholat subuhnya, atau dari makainya, atau dari ngentutnya, atau dari ngusapnya. Nah itu ya. Jelas 24 jam. Kalau habis 24 jam harus dilepas ketika mau wudu. Dilepas.
Selesai misalnya, oh 24 jam besok sudah habis ini waktunya. Ya harus dilepas. Nanti ketika mau sholat, dicuci tak kakinya. Masih dingin lagi, nanti ya selesai sholat, pakai lagi. Dihitung lagi 24 jam. Dari 4 tadi, dari mana? Dari dari beratas jam 10. Jam 10 itu ngentutnya. Ya, jam duhur tadi mengusapnya. Tahir sama, dari ngentutnya. Asmuni, dari mana? Rahmat, dari mana? Lek gak jawab, kayaknya baru dapat pelajaran ini ya. Baru dengar aja ya. Hah? Kan 24 jam ya. Mulai ngitungnya kalau dimulai dari subuh berarti ya subuh lagi habis ya. Kalau mulai makan ya jam 9 pagi habis. Kalau mulai ngentut, tadi ngentutnya jam 10 sudah habis. Kalau mulai duhur, ngusap di duhur, ya duhur itu habisnya. Baru pertama dapat kabar. Mulai dari hitungnya dari duhur. Duhur itu mengusap, ya. Jadi ini babnya bab apa? Mengusap. Oh, maka dimulai dari mengusap. Tidak dimulai dari apa? Subuh. Tidak dimulai dari memakainya. Nah, tadi Mughirah mau melepas tidak boleh. Dan Rasul mengatakan, aku memasukkan itu dalam kondisi suci. Dalam kondisi suci berarti beliau belum hadas. Rasul belum hadas. Hadasnya kan jam 10 tadi ya. Nah, tapi setelah hadas, setelah ngentut kan tidak langsung wudhu. Tapi beliau nunggu sampai duhur baru musab. Itu caranya. Kali tiga kalau orang safar. Ya. Jadi duhur berikutnya habis. Duhur berikutnya, duhur berikutnya, duhur berikutnya. 3 kali duhur baru habis. Kalau sudah habis, ketika mau wudhu harus dilepas. Kalau setelah dilepas misalnya habis sholat duhur, dilepas. Ya. Kemudian habis sholat asar dia cuci kakinya. Habis sholat asar dia pakai lagi. Tidak apa-apa. Dan setelah pakai, kan itu belum tentu ngusap ya. Nanti mungkin maghrib, nah, mau kalau dia hadas. Kalau tidak hadas sampai maghrib ya tidak apa-apa terus. Sampai ngitungnya itu dari apa? Mengusapnya. Yang ketiga, jawazu qaulil insan lirrajulil azim. Bolehnya orang itu mengatakan pada orang terpandang, innahu bala, dia kencing. Nah, ini jelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kelompok Syiah itu mengatakan di antara fikihnya orang Syiah itu kaki itu tidak wajib dicuci, tapi cukup diusap. Di antaranya pakai hadis-hadis ini. Yang kedua, orang Syiah salah di dalam memahami surat Al-Maidah ayat 6 ya, tentang wudu itu. Kita lihat surat Al-Maidah.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ilas shalah, kalau kalian hendak akan sholat, faghsilu wujuhakum, ya, cucilah wajah kalian. Ini haknya di fathah. Karena ini objek. Ini bentuk perintah, usaplah atau bukan usaplah, basuhlah wajah kalian. Wa aidiakum, dan tangan kalian. Ini juga di fathah ya-nya karena ini objek. Ini menunjukkan juga dicuci kedua tangan karena ini cucilah wajah kalian dan tangan kalian. Ilal marofiki, sampai siku. Wamsahu, dan usaplah biru'usikum, usaplah kepala kalian. Wa arjulakum, dan kaki kalian. Ilal ka'baini. Nah, kalau di sini Syiah memahami itu kan diusap kepala. Setelah kepala apa kata Allah? Kaki. Kan ini perintahnya setelah diperintah mengusap kepala, diperintah mengusap kaki. Gitu. Ini loh ayatnya. Waw atofnya ini kaidah dalam bahasa Arab juga kembali ke yang terdekat. Yang terdekatnya kan ini. Nah, kalau hanya sebatas kembali ke lafadz ayat, kemudian dipahami sendiri, jadinya kayak Syiah itu. Kaki itu tidak dibasuh, tapi diusap. Mana dalilnya? Ini. Surah Al-Maidah ayat 6. Itu kan coba baca ayatnya. Usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan kaki kalian. Padahal kalau dari sisi nahwu, di sini sebenarnya sudah bisa bantah. Wa arjula. Kenapa kok di fathah lamnya? Sementara di sini ru'usikum, sinnya di kasroh karena huruf jer. Kalau ini huruf jer, biru'usikum, mestinya di sini harus jer juga. Kalau mau mengikuti pemahamannya orang Syiah. Mestinya di sini bunyinya apa? Wa arjulikum. Dan kaki kalian hendaknya diusap. Tapi kalau wa arjulakum menunjukkan ini digabungkan kepada ini. Wujuhakum wa arjul wa aidiakum, di fathah haknya, di fathah ya-nya, dan di fathah lamnya, wa arjulakum. Kenapa kok di sini diselingi oleh Allah? Di sini perintah mencuci, mencuci wajah, mencuci tangan, mengusap, kemudian mencuci lagi. Itu yang dipahami oleh, yang diamalkan oleh Rasul. Dipahami oleh Rasul ayat ini dicuci kaki itu. Demikian juga para sahabat, mereka tidak mengusap kaki kecuali pakai huf, ya. Kecuali pakai kaos kaki. Di sini memang tidak urut di ayat ini, tidak urut membasuh wajah, membasuh tangan, kemudian diselingi oleh mengusap, ya, oleh mengusap. Baru kemudian membasuh. Ini menunjukkan bahwa bahwa di sini menunjukkan mutawali. Mutawali itu harus bersambung. Bersambung itu tidak boleh menunggu sampai anggota wudhu yang diusap, dibasuh itu kering. Nah. Di sini letak kesalahan Syiah, dipahami sendiri, kemudian dijadikan dasar mazhabnya. Dan itu juga secara nahwu bisa dibantah. Mestinya ya wa arjulikum kalau menurut pemahaman Syiah.
Tapi Syiah hanya kelompok Syiah yang mengusap kaki ketika berwudu. Adapun Ahlus Sunnah semuanya membasuh kaki kecuali ketika pakai khuf atau pakai kaos kaki. Nah, itu dua hadis tentang mengusap khuf. Bab fil madhi wa ghairihi. Bab berikutnya tentang madhi. Nah, apa madhi itu? Nah, madhi. Cairan. Madhi itu cairan. Jadi cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki itu ada 4. Ada kencing, ya. Ada wadi, pakai waw. Ada madhi, kayak gini, mim. Ada mani. Kencing, wadi, kencing, wadi, madhi, mani. Ada 4. Yang ketiga yaitu kencing, wadi, madhi itu najis. Tapi tidak harus mandi. Sementara kalau mani itu suci, tidak najis, tapi mengharuskan ketika keluar itu mandi. Al-madhi, kata beliau tentang madhi, bifathil mim, dengan di fathah mimnya, ma. Wasukuni dzal, dan dzalnya disukun, dzal ini. Jadi madhiyu. Wayuqalu, dan boleh dibaca al-madhiyu. Bifathil mim, dengan di fathah mimnya. Wa kasri dzal, dzalnya di kasrah. Wa tasdidil ya, dan ya-nya ditasdid al-madhiyu. Apa itu? Wa huwa ma'un raqiqun. Yaitu air yang cair. Yahruju akibas syahwah. Yang keluar selesai syahwat atau karena syahwat. Biduni dafkin, tanpa dafak. Dafak itu muncrat. Seperti dalam surat At-Tariq, was-sama'i wat-tariq, an-najmus sakib, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma'in dafik. Ya. Diciptakan manusia itu dari air yang muncrat, dafik. Wala ihsas, tanpa disadari, tanpa terasa, bihuruji, tentang keluarnya. Maka kalau keluarnya itu bedanya dengan mani atau kesamaannya dengan mani, sama-sama mani itu keluar dengan karena syahwat. Tapi kalau mani itu muncrat. Kalau keluarnya tidak muncrat, itu namanya apa? Madhi. Sama sebabnya. Sedangkan wadi itu biasanya cairan yang keluar, cairan putih yang keluar selesai kencing. Selesai kencing, keluar cairan putih, itu wadi, itu najis juga. Nah, bukan wadi, bukan madhi. Kalau madhi itu karena syahwat, misalnya lagi ngelamun, galau apa, mikir apa, keluar syahwat, kemudian muncul syahwatnya, kemudian keluar cairan, ketemu basah.
tanpa ada muncratnya, tanpa terasa. Sekarang kalau bangun tidur mendapati celananya basah, bagaimana menghukumi? Ini kencing, ini wadi, ini mati atau mani? Gimana menentukan? Kalau dia merasakan waktu keluar itu muncrat, lezat, maka dipastikan tadi saya waktu tidur mimpi, ya, mimpi kemudian muncrat keluarnya dengan lezat. Berarti itu apa? Mani. Maka dia harus mandi. Tapi kalau tidak ingat, saya nggak merasakan muncratnya, kok tahu-tahu ini putih, cairan putih. Karena cairannya sama dengan mani. Nggak tahu ini nggak terasa, nggak ada muncratnya. Tapi saya tadi merasakan syahwat, ya. Cuma nggak merasakan apa muncratnya. Maka ini apa? Mati. Kalau mati berarti tidak harus mandi, tapi harus dicuci pakaiannya tadi, celananya diganti. Karena kalau mani walaupun nggak diganti, karena mani itu tidak najis. Bahkan Aisyah kadang mengerik pakaian Rasul karena masih ada bekas mani yang mengering. Ya, ada hadis sahih. Nah, wa qaluhu wa ghairuhu, dan di hadis tadi tentang madi dan selainnya, yakni anna hadzal bab, bahwa di bab ini fihi ahadisu minal fil madi, akan dibahas nanti hadis-hadis tentang madi, wa hadisu fi ghairihi, dan hadis lain madi. Mithlu nawaqidil wudu, perkara-perkara yang membatalkan wudu, cairan-cairan yang membatalkan wudu. Wa tathhirun najasah, dan akan dibahas hadis tentang cara mensucikan najis. Wa sunanil fitrah, dan sunnah fitrah akan dibahas di bab ini. InsyaAllah kita bahas pertemuan berikutnya. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah SWT menggunakan kita ilmu yang bermanfaat, memberi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.